Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan kita kesehatan fisik dan mental kita, dan senantiasa dilindungi dari segala macam bentuk musibah, fitnah, dan penyakit, terutama penyakit yang sedang mewabah sekarang ini. Mari kita mengkaji pembelajaran tahsin, yakni dengan membaca ayat Al-Quran, surah Asy-Syam, dengan 3 aspek bunyi. Kita awali dengan kalimat ta'awudz. Pada kalimat ta'awudz ini, kita perhatikan pada kata yang pertama, a'udzu. Maka bagaimana kita mengucapkan huruf-huruf hijaiyah, yakni huruf hamzah dan ain, berdasarkan pada aspek yang pertama, yaitu bunyi hurufnya. Huruf hamzah dan ain kita ucapkan sesuai dengan makhrajnya, yakni huruf hamzah kita ucapkan dengan memberikan tekanan pada tenggorokan bagian bawah, sedangkan huruf ain kita berikan tekanan pada tenggorokan bagian tengah, sehingga tampak jelas perbedaan antara keduanya. Contoh, a'udzu. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut pada bacaan basmalah. Pada kalimat basmalah, yang kita perhatikan adalah huruf sin. Bagaimana kita mengucapkan huruf sin sesuai dengan makhrajnya ketika berharokat sukun. Ucapkan huruf sin bersukun dengan menempelkan ujung lidah pada dinding gigi seri bawah dengan sifat sofirnya. Contoh, bismi. Sekali lagi, bismi. Sehingga jelas makhraj yang menjadi bagian keluarnya huruf sin. Kemudian, pada aspek yang ketiga yaitu panjang bacaan. Ar-Rahmani. Maka bunyikan panjang huruf mim dengan 2 harokat atau 1 alif, karena terdapat mad asli atau tanda badal alif pada huruf mim. Kemudian kita lanjut pada ayat yang pertama surah Asy-Syam. Pada kata yang pertama, pada ayat yang pertama adalah wasyamsi. Bagaimana kita membedakan bunyi huruf shin dengan sin, di mana keduanya berbeda makhrajnya dan juga sifat-sifatnya. Ucapkan huruf shin bertasdid dengan menyebarkan angin di dalam mulut, sehingga tampak jelas bunyi yang sesuai dengan sifat tapasinya. Sedangkan huruf sin dengan sifat hamsnya, keduanya memiliki makhraj yang berbeda. Huruf shin dengan mengangkat tengah lidah naik ke atas langit-langit, sedangkan huruf sin dengan menempelkan ujung lidah pada bagian dinding bagian bawah atau dinding pada bagian gigi seri bawah. Sekali lagi, wasyamsi. Dan juga masih pada ayat yang pertama, yaitu huruf H dengan H. Nah, bedakan bunyi huruf H dengan H, dua-duanya berharokat fathah. Sesuai dengan makhrajnya, bila huruf H tekan bagian tengah tenggorokan, sedang
huruf H, tekan bagian bawah tenggorokan. Waduhaha, dan dipanjangkan 2 harokat atau 1 alif pada huruf H karena merupakan mad asli. Kemudian pada ayat yang kedua, huruf Qaf pada kata wal qamari. Ucapkan huruf Qaf pada pangkal lidah dengan penekanannya pada sifatnya yaitu syiddah atau kuat. Perhatikan sekali lagi, wal qamari, maka huruf Qaf akan tampak bunyi dengan sifat syiddahnya atau kuatnya. Dan pada huruf ta, talaha, ta, ucapkan bunyi huruf ta sesuai dengan sifatnya yaitu hams, yakni talaha. Lanjut pada ayat berikutnya. Pada ayat ketiga, kita ucapkan bunyi huruf nun bertasydid dengan aspek yang kedua yaitu bunyi bacaan, yakni bunyi dengung. Contoh, wan nahari. Huruf nun salah satu huruf gunnah. Maka bila huruf nun berharokat tasydid, maka ucapkan bunyi nun dengan dengung, ditahan 2-3 harokat. Kemudian pada ayat yang keempat, wal-laili. Ketika kita dapati huruf lam bertasydid, maka jangan sekali-kali kita mengucapkan dengan cara ditahan, tetapi ucapkan huruf lam bertasydid dengan langsung, sehingga tidak memunculkan sifat tawaludnya. Contoh, wal-laili. Kemudian pada akhir kata, pada ayat keempat, huruf ghain berharokat sukun. Maka sama halnya dengan huruf lam. Jangan sekali-kali bunyikan huruf ghain berharokat sukun dengan adanya pantulan, sehingga membuat bunyinya menjadi tawalud. Maka bunyikan sesuai dengan makhrajnya. Yaushaha. Nah, seperti itu ya. Kemudian pada ayat selanjutnya, ayat kelima. Pada ayat kelima, kita perhatikan bunyi huruf hamzah. Sebelumnya terdapat huruf alif. Nah, pada aspek yang pertama, bunyikan huruf hamzah dengan memberikan penekanan bagian bawah tenggorokan, i. Dan sebelumnya terdapat huruf alif. Maka pada aspek yang ketiga, yakni panjangkan bunyi huruf mim dengan sedikitnya 4 harokat atau 2 alif. Contoh, wassamai. Karena kenapa? Karena terdapat huruf alif atau mad, setelahnya ada huruf hamzah. Maka ini menjadi kaidah mad wajib muttasil. Kemudian pada ayat ke-6, pada kata wal ardi. Nah, bagaimana kita mengucapkan huruf bod dengan tampak jelas sifat itbaqnya. Kenapa? Karena sifat itbaq membuat pipi kanan dan kiri kita seakan-akan tertendang dengan sifat itbaqnya, karena dia menutupnya bagian atas gigi geraham atas kita dengan lingkaran 2 sisi lidah kita. Nah, itu disebut dengan sifat itbaq. Contoh, wal ardi. Nah, begitu pula dengan huruf ra ketika berharakat sukun dan sebelumnya terdapat huruf berharokat fathah atau tanda baca fathah, maka tebalkan bunyi huruf ra. Contoh, wal ardi. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian juga pada kata yang terakhir pada ayat 6 adalah huruf to. Huruf to sama juga memiliki sifat itbaq, tapi
makhrajnya berbeda tentunya. Huruf po, yakni dengan menempelkan punggung ujung lidah pada pangkal dua gigi seri atas dengan sifat itbaq, po. Contoh, wa ma tahaha. Nah, seperti itu. Kita lanjut pada ayat ke-7. Ayat ke-7 terdapat bunyi bacaan pada kalimat wa nafsin wa ma. Di sini terdapat huruf sin berharokah kasrotain. Bila sesudahnya terdapat huruf wawu, maka harus dibunyikan dengan bunyi dengung yang ditahan 2-3 harokat. Contoh, wa nafsin wa ma. Dan begitu pula dengan huruf wawu yang terdapat pada akhir ayatnya. Di sana terdapat huruf wawu bertasydid, tetapi tidak disebabkan oleh faktor huruf bertanwin atau nun sukun. Maka huruf wawu bunyikan dengan sifat gunanya, tetapi cukup 1 harokat saja. Contoh, sawaha. Nah, seperti itu. Kemudian pada ayat ke-8, perhatikan bunyi huruf qaf pada akhir ayat pada kata wataqwaha. Huruf qaf bunyikan dengan pantulan kecil. Kenapa? Karena huruf qaf berharokah sukun yang terletak pada tengah bacaan. Maka dia disebut dengan kaidah qalqalah sugro. Lanjut ya. Pada ayat ke-9, di sini terdapat bunyi bacaan dengung, tapi sebab ikhfa pada kalimat menzakkaha. Huruf nun berharokat sukun, setelahnya terdapat huruf zai. Zai adalah salah satu huruf ikhfa, maka bunyikan dengan bunyi dengung yang ditahan 2-3 harokat. Contoh sekali lagi, menzakkaha. Sedangkan huruf kaf bunyikan dengan sifat syiddah, tapi berikan sifat hamsnya. Artinya, jangan sampai huruf kaf kehilangan sifat hamsnya ketika kita mengucapkan dengan sifat syiddahnya atau kuatnya. Pada ayat yang 10, perhatikan huruf kha. Ucapkan huruf kha ditekan pada bagian atas tenggorokan dengan sifat hamsnya. Contoh, khaba. Sekali lagi, khaba. Panjangkan 2 harokat karena terdapat huruf alif. Dan pada akhir ayat terdapat huruf nun sukun bertemu dengan huruf dal. Maka ini juga tentunya dibunyikan dengan bunyi dengung sebab ikhfa, karena dal adalah salah satu huruf ikhfa. Kemudian pada ayat ke-11 terdapat huruf ta dan huruf sa bersanding pada kalimat kadzabat samudu. Maka bunyikan huruf ta dan sa dengan sifat hamsnya, tetapi jangan sekali-kali membunyikan huruf ta dengan sifat hams yang terlalu, sehingga memungkinkan huruf ta kehilangan sifat bunyi yang berdasarkan pada hamsnya. Contoh, kadzabat samudu. Kemudian juga panjangkan huruf mim 2 harokat atau 1 alif karena terdapat sudahnya huruf wawu bersukun yang masuk ke dalam kaidah mad asli. Kemudian pada ayat ke-12 pada kalimat idzim ba'asa terdapat huruf nun sukun, setelahnya ada huruf ba, maka akan memunculkan bunyi mim sukun. Panjangkan 2-3 harokat. Sekali lagi, idzim ba'asa. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut pada ayat ke-13. Pada ayat ke-13 terdapat huruf fa, maka
ucapkan huruf fa dengan sifat hamsnya dan juga sifat qaf dengan sifat syiddahnya. Jangan lupa ucapkan keduanya dengan makhraj yang tepat. Huruf fa pada dua bibir, pertemuan dua bibir tetapi tidak sampai menempel karena bibir bagian atas akan menempel pada ujung dua gigi seri bagian bawah. Contoh faqala. Nah, kemudian pada kata atau kalimat naqatallahi, huruf ta berikan sifat hamsnya. Contoh naqatallahi. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut pada ayat ke-14. Pada ayat ke-14 terdapat bunyi bacaan yang disebabkan oleh mim sukun, tetapi akan menghasilkan bunyi menjadi jelas. Pada kalimat fadamdama alaihim rabbuhum. Nah, terdapat huruf mim sukun, setelahnya terdapat huruf dal, dan yang kedua terdapat huruf ro. Pada yang demikian itu masuk ke dalam bunyi bacaan menjadi jelas, maka tidak boleh ditahan. Sekali lagi, fadamdama alaihim rabbuhum. Nah, kemudian pada kalimat rabbuhum bidzambihim terdapat bunyi bacaan menjadi mim sukun. Kenapa? Karena terdapat huruf mim sukun, setelahnya ada huruf ba, dan yang kedua terdapat huruf nun sukun, setelahnya ada huruf ba. Maka panjangkan bunyi bacaan mim sukun ini menjadi 2 sampai 3 harokat. Dan pada ayat ke-15 terdapat huruf ain dan qaf pada kata di ayat terakhir uqbaha. Maka huruf ain sekali lagi ucapkan sesuai dengan makhrajnya, yaitu beri tekanan pada bagian tengah tenggorokan. Sedangkan huruf qaf bunyikan huruf qaf berharokat sukun dengan pantulan kecil karena masuk ke dalam kaidah qalqalah sugro. Contoh uqbaha. Nah, seperti itu. Pada kalimat penutup yakni shadaqallahul azim. Pada huruf shad ucapkan huruf shad dengan menempelkan ujung lidah pada dinding gigi seri bawah dengan sifat hamsnya, dan tidak lupa juga dengan memberikan sifat itbaqnya. Shad. Jadi huruf shad ucapkan dengan sifat itbaqnya. Adapun huruf bo ucapkan huruf bo dengan menempelkan punggung ujung lidah pada ujung gigi seri atas dengan sifat itbaqnya, dan dipanjangkan boleh 2, 4 sampai 6 harokat karena merupakan kaidah mad arid lis sukun. Contoh al-azim. Sekali lagi al-azim. Demikian pembedahan surah Asy-Syams berdasarkan 3 aspek: bunyi bacaan, bunyi huruf, dan bunyi panjang bacaan. Nah, sekarang kita coba praktekkan secara keseluruhan surah Asy-Syams dari ayat pertama sampai ayat terakhir dengan pendekatan 3 aspek bunyi. Perhatikan dan dengarkan sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha
والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها Shadaqallahul azim. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.